Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang 5B dan 3P. Sudah saya jelaskan apa itu 5B dan 3P di video sebelumnya. Dan saya menghargai semua komen yang diberikan oleh para teman-teman netizen di timeline video-video saya, yang mayoritas adalah komen-komen yang positif. Ada juga beberapa dari teman-teman yang tidak sepakat atau tidak setuju dengan analisa yang saya berikan, tapi saya suka juga Anda counter dengan cara yang bijak, ya. Itu yang kita perlukan. Kita tidak perlulah menghujat siapapun. Lagi pula kalau kita hujat orang yang di Eropa, dia juga tidak mendengarnya, kan? Oke, sekarang kita langsung ke point of discussion dalam video ini. Karena begitu banyak request dari teman-teman agar saya membahas tentang Real Madrid, saya menahan diri karena saya menunggu ini bagaimana kelanjutan transfer saga dari Gareth Bale. Setelah kita mengikuti transfer saga dari Lionel Messi yang begitu panjang, tapi akhirnya Lionel Messi stay, saya juga tidak ingin berbicara mengenai transfer saga dari Gareth Bale hingga ada sedikit kepastian yang bisa kita peroleh dari media. Ya, dan ternyata kepastian yang sudah sekarang kita peroleh dari berita-berita yang di media bahwa Gareth Bale sudah mendekati mengakhiri atau menyelesaikan karirnya di Real Madrid dan akan segera terbang ke London untuk menyelesaikan proses transfer pindah dari Real Madrid ke Tottenham Hotspur bersama juga dengan Sergio Reguilon. Oke, so dua pemain akan pindah ke Tottenham Hotspur. Reguilon memang dibeli tapi ada buyback clause dari Real Madrid yang Real Madrid tidak ingin berubah, bahwa mereka tetap ingin buyback clause karena memang Reguilon adalah pemain yang masih usianya muda dan juga ia memiliki kemampuan lah yang bisa diandalkan mungkin nanti di masa depan bagi Real Madrid, dan ia menunjukkan kapabilitasnya saat ia membela Sevilla. Gareth Bale kita belum tahu apakah ini status pinjaman atau juga dijual secara permanen kepada Tottenham Hotspur, dan seperti apa jika permanen dengan nilai transfernya. Kita juga belum tahu apakah Madrid tetap akan membayar 50% dari gaji Gareth Bale selama ia berada di Tottenham Hotspur, karena ada berita lain juga di media yang menyatakan bahwa Tottenham Hotspur siap membayar full gaji dari Gareth Bale, dan Tottenham Hotspur sebenarnya ingin juga agar move ini permanen, bukan hanya meminjam Gareth Bale. So nanti kita tunggu kepastiannya secara resmi. Karena yang selalu saya tegaskan bahwa tidak ada yang pasti dalam sepak bola, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita lagi senang, bisa juga nanti kita sedih, ya. Jadi kita juga harus mewaspadai segala bentuk perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, so sekarang kita berbicara bagaimana Real Madrid yang telah bersih, ya, dari pemain-pemain yang memang tidak mereka perlukan untuk musim baru ini. Dan dengan hengkangnya Reguilon dan juga Gareth Bale, jika saya tidak salah total sudah 15 pemain yang dilepas oleh Real Madrid. Apakah itu dengan menjual mereka atau juga dengan meminjamkan mereka ke klub-klub lain? Dan yang menarik di sini justru ada beberapa pemain muda yang mereka pinjamkan ke klub-klub besar seperti Renier ke Dortmund untuk ia mendapatkan pengalaman yang lebih besar lagi bermain di salah satu liga Eropa yang saya kira juga kompetitif, ya. Bundesliga memang kita hanya melihat Bayern Munich dan juga Dortmund, tapi juga ada Leverkusen di sana. Dan kita tahu bagaimana Leverkusen meskipun tidak banyak memberikan prestasi di level Eropa, tapi mereka juga sering mengorbitkan pemain-pemain muda. Ada Leipzig juga di Bundesliga. Jadi saya kira Reiner jika diberikan peluang untuk tampil secara reguler juga bisa, ya, membentuk mentalnya untuk bermain di Liga Eropa. Kemudian Kubo dipinjamkan ke Villarreal. Oke, Villarreal juga bukanlah salah satu klub besar di La Liga, tapi ia akan mendapatkan menit bermain di sana seperti yang ia peroleh di Mallorca. Dan juga Brahim Diaz pindah ke AC Milan. What a move. Ia akan bermain di Serie A juga di salah satu klub raksasa di dunia saat ini, dan ia juga saya kira akan mendapatkan kesempatan banyak di AC Milan karena Milan membutuhkan pemain kreatif cepat seperti Brahim Diaz. So what's next for Real Madrid? Saya kira Madrid sudah cukup memiliki kekuatan di dalam skuadnya saat ini. Kalau kita melihat mayoritas pemain-pemain di Madrid ini adalah pemain-pemain muda. Memang sejak saya menjadi fans Madrid, sudah 20 tahun mungkin, ya. Ini baru pertama kali nih Madrid tidak membeli pemain baru di bursa transfer atau tidak membeli pemain bintang. Biasanya kan yang dibeli adalah pemain-pemain yang hebat, yang available di bursa transfer. Tapi sekarang karena memang
situasi dan kondisi pandemi, maka setiap klub melakukan pergerakan secara berhati-hati. Dan Real Madrid justru hingga saat ini belum membeli pemain besar manapun yang berada di Eropa saat ini. Kemudian siapa yang bisa diandalkan Real Madrid di skuad mereka saat ini? Sudah pasti Benzema akan menjadi target man. Modric dengan Odegaard secara silih berganti akan bermain di midfield. Casemiro, Valverde, kemudian Toni Kroos. Opsinya begitu banyak di lini tengah yang dimiliki oleh Real Madrid. Di depan ada Rodrigo, ada Asensio, Vinicius, Hazard. Walaupun saya agak kecewa ya dengan Hazard ya teman-teman, bagaimana ia tidak menjaga kondisi fisiknya pada saat liburan sementara itu, pada saat memang Real Madrid sudah tersisih dari Liga Champions, tapi Zidane masih memberikan kesempatan bagi Hazard seperti yang Zidane memberikan kesempatan bagi Luka Modric di musim lalu saat performa Luka Modric menurun, tapi ia tetap memberikan peluang bagi Modric untuk tampil, dan sebetulnya juga ia tetap memberikan peluang bagi Gareth Bale, right? Saya tidak mengatakan sesuatu yang salah dalam hal ini. Ia tetap memberikan peluang bagi Gareth Bale untuk bermain. Apalagi setelah Gareth Bale itu menunjukkan bendera yang menuliskan Wales, Golf, dan Real Madrid. Saya sendiri sebagai fans Madrid mengira bahwa Zidane akan dengan cepat meminta ke Florentino Perez agar menjual Gareth Bale, tapi ternyata ia simpan Gareth Bale di skuad. Ia memberikan Gareth Bale peluang untuk tetap tampil di pertandingan-pertandingan Real Madrid selanjutnya. Bahkan ia tampil di pertandingan El Clasico saat berhadapan dengan Barcelona di Camp Nou. Ia bermain impresif juga, tapi kan ternyata perkembangannya ini tidak sesuai ekspektasi. Maka itu Zidane juga tidak ingin lagi menurunkan Gareth Bale dengan resiko nanti bisa mempengaruhi keseimbangan chemistry yang sudah terbangun di antara para pemainnya. Kita tahu ada beberapa pemain baru juga di skuad Real Madrid musim lalu kan. Nah, jadi ini bukan berarti bahwa Zidane tidak percaya kepada kualitas Gareth Bale, tapi ia sempat percaya dan ia sudah memberikan chance dan ia tidak berkembang. Dan kita juga tidak boleh salah dengan membandingkan performa pemain di klub dan performa pemain di timnas. Ini berita-berita yang beredar di media menyatakan bahwa Gareth Bale masih bisa menjadi pemain bintang, usianya baru 31 tahun, ia bermain di Wales bagus, ia juga membantu Wales untuk lolos ke Euro, ya, European Cup yang ditunda tahun ini, seharusnya tahun ini. Tapi kalau kita membandingkan penampilan atau performa pemain di klub dan juga di timnas, ya gak fair juga dong. Contohnya seperti Lionel Messi, saya tidak pernah membandingkan form Lionel Messi di klub atau juga di timnas, karena di timnas itu situasinya sudah berbeda. Ya, mereka bermain dengan pemain-pemain yang berbeda. Mereka berhadapan dengan tim-tim yang tidak selalu kuat. Kapan kala juga mereka berhadapan dengan tim yang lemah. Dan mereka juga tidak hanya perlu bermain sebagai pemain bintang di dalam tim nasional. Kita tahu bagi tim nasional mereka membela negara. Artinya semua pemain berdiri sejajar. Cuman memang kualitas pemain yang kita melihat mungkin lebih baik daripada kualitas rekan yang lain. Seperti Gareth Bale dinilai terbaik saat ini kualitasnya di Wales. Tapi bukan berarti ia bermain sangat bagus di Wales dan kemudian ia tidak diberikan kesempatan di Real Madrid. Dia sudah diberikan kesempatan di Real Madrid, tapi ia tidak bisa berkompetisi, bersaing dengan pemain-pemain lain yang bisa menempati posisi Bale tersebut, yaitu di kanan luar. Apalagi Asensio kembali dari cedera. Jadi kita tidak boleh salah paham ketika kita menilai performa pemain yang, wah nih kenapa tidak dimainkan di klub, di timnas kan bagus. John Barnes juga begitu dulu, mungkin teman-teman tidak ingat. Di Liverpool luar biasa pemain ini, tapi ketika bermain di tim nasional Inggris, justru di luar ekspektasi. Ia tidak bisa bermain cepat, ia tidak bisa mengirimkan umpan-umpan akurat saat bermain di tim nasional Inggris. Bahkan akhirnya ia tersingkir dari tim nasional Inggris. Memang tidak semua pemain yang bisa formnya bagus pada saat bermain di klub dan juga di national team. Ronaldo bagus di klub dan juga di national team, tapi kan semuanya juga karena memang berkat teamwork dari para pemain lainnya. Jadi bukan hanya satu pemain, walaupun kualitas pemain tersebut bisa dikatakan lebih unggul daripada rekan yang lain seperti yang baru saja saya jelaskan. Tapi ini adalah langkah yang memang saya kira brilian dari Real Madrid untuk cepatlah melepas Gareth Bale. Bahkan mereka sampai rela kan tadinya bayar 50% dari gaji Gareth Bale jika ia dipinjamkan ke klub lain. For the future seperti apa bagi Real Madrid? Dengan tidak banyak melakukan perubahan dalam komposisi pemain, di back juga kita tahu ada Militao, ada Varane, ada Ramos,
ada Nacho, masih ada Marcelo, masih ada Carvajal, penjaga gawang adalah Courtois, ada Lunin yang baru kembali dari loan kan, jika saya tidak salah. Jadi saya kira ini komposisi pemain Madrid ini sekarang ini lebih merata, dan mereka tidak ada lagi nih troublemaker dalam tanda kutip seperti Gareth Bale. Oke, dia tidak bermain, tapi ngapain dia bertingkah laku aneh di tribun penonton? Dengan bertingkah laku aneh seperti itu justru membuat posisi Gareth Bale lebih sulit lagi di Real Madrid. Dan seperti refleksi ya dari Gareth Bale yang adalah pemain mungkin I don't know, apakah baperan? Kita kan tidak pernah tahu. Kan pemain yang baperan kadang-kadang juga reaksinya seperti itu. Nah, ini kan mungkin kalau kita membedakan Gareth Bale dengan Lionel Messi juga beda tipis. Cuma bedanya Lionel Messi ini kan diam. Tapi Gareth Bale ini seperti reaktif. Tapi saya juga senang bahwa Lionel Messi tetap bertahan di Barcelona seperti yang saya selalu jelaskan di beberapa video saya. Karena Leo Messi tetap dibutuhkan oleh Barcelona. Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa saya adalah Madridista dan mendukung Real Madrid adalah inspirasi hidup bagi saya. Oke, saya tidak bisa ceritakan bagaimana besarnya pengaruh Real Madrid di kehidupan saya yang membuat saya memiliki semangat setiap harinya. Apakah itu membaca berita Real Madrid atau melihat cuplikan pertandingan Real Madrid, apalagi menonton pertandingan Real Madrid di TV. Memang saya belum bisa ke Spanyol untuk saat ini, tapi adalah impian saya untuk menonton Real Madrid di Spanyol setelah saya sebelumnya pernah menyaksikan game Arsenal melawan Charlton di Highbury tahun 2003. Dengan kemungkinan Lionel Messi hanya bertahan satu musim lagi di Barcelona, berarti ia akan all out bermain bagi Barcelona. Jadi di sanalah kita melihat bahwa Barcelona juga bisa memberikan perlawanan kepada Real Madrid di musim kompetisi La Liga yang akan segera bergulir bagi kedua tim ini. Kan kedua tim ini kan belum bermain di La Liga. Pekan lalu yang main adalah tim-tim yang tidak berkompetisi di Champions League atau juga di Europa League. Jadi musim ini juga La Liga akan seru, melibatkan persaingan antara Real Madrid dan Barcelona. Walaupun Barcelona memang berada dalam kondisi yang tidak sehat saat ini secara finansial, tapi saya kira secara teknis permainan seharusnya itu tidak berpengaruh kepada para pemainnya. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti sepak terjang dari Real Madrid dan Barcelona yang merupakan rival abadi di La Liga, dan mereka akan terus mencoba satu sama lainnya untuk menjadi yang terbaik di Spanyol dan juga tentunya berusaha lebih keras lagi untuk bisa juara di level Eropa. Once again, thanks a lot for all your support. No hate, only football. Salam sepak bola, salam sejahtera, salam sehat, be positive and think positive.